Mungkin kalian sendiri sudah sering banget mendengar akan ada banyak pinjol yang mau ditutup oleh OJK. Dan di sini saya mau bahas fakta di balik pinjol-pinjol yang mau ditutup oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya fakta di balik pinjol yang akan ditutup oleh OJK. Hal ini menjadi pembahasan yang sangat menarik sekali karena kalian mungkin sudah sering banget mendengar bahwasanya pinjol ini mau ditutup oleh OJK dengan alasan ini. Terus kemudian pinjol ini akan ditutup karena dengan alasan ini dan yang lain sebagainya. Baik dari nonton YouTube atau kalian dari berita-berita ataupun dari website atau dari mana, tapi yang jelas di sini saya mau bahas yang namanya fakta di balik itu semua tentang pinjol yang akan ditutup oleh OJK. Oke, di sini saya langsung bahas aja ya teman-teman semuanya. Namun sebelum masuk ke pembahasan intinya, perlu digarisbawahi terlebih dahulu, kalian harus bisa menelaah mana yang benar, mana yang tidak, dan kalian pun saya harap bisa berpikir lebih jauh lagi terhadap pinjol yang akan ditutup oleh OJK. Dan saya sendiri perlu digarisbawahi, sebenarnya aplikasi yang disebutkan oleh para konten kreator, terus kemudian para website dan yang lain sebagainya, itu adalah hoax ya teman-teman semuanya. Karena sebenarnya OJK sendiri itu tidak menyebutkan nama aplikasinya itu apa. Tidak menyebutkan aplikasi A akan ditutup, aplikasi A sudah terkena sanksi, aplikasi B sudah terkena denda dan yang lain sebagainya. Itu tidak ada dalam halaman resmi OJK-nya. Saya sendiri menemukan postingan, sebenarnya postingan ini sudah lama ya, yang diposting oleh OJK Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini postingan dari OJK, Instagram resmi dari OJK. Nanti kalau saya nggak lupa, saya akan lampirkan screenshotan postingan dari OJK Indonesia ini, yang mana OJK sendiri telah memberikan 372 sanksi administratif terhadap pinjol teman-teman semuanya, periode Januari sampai Juni tahun 2024. Artinya OJK sendiri itu sudah memberikan sanksi kurang lebih di 372 sanksi sejak dari awal Januari tahun 2024 sampai dengan Juni tahun 2024. Yang mana rincian sanksi tersebut adalah 169 sanksi peringatan tertulis, terus kemudian 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, terus kemudian satu pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali. Nah, di sini saya mau bahas, yaitu pembahasan intinya bahwasanya OJK sendiri tidak menyebutkan aplikasi mana yang terkena sanksi tertulis, penilaian kembali, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau ada konten kreator yang menyebutkan aplikasi A ini bakal ditutup oleh OJK dengan alasan ini, referensinya dari OJK, itu adalah hoax. Karena saya sendiri tidak menemukan OJK itu menyebutkan aplikasi. OJK hanya memberikan indikasinya aja. Yang jelas itu adalah dari pinjol yang resmi gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini faktanya kenapa? Fakta satu, tidak ada yang namanya OJK tersebut menyebutkan nama aplikasi A, B, C. Misalkan aplikasi Shopee bakal bangkrut, Shopee ini bakal dicabut izinnya, aplikasi Aku Laku ini tidak ada. Jadi kalau kalian percaya bahwasanya ada konten kreator menyebutkan aplikasi A ini akan bangkrut, aplikasi B ini akan bangkrut, itu semuanya hoax. Mereka bilang ini sudah ada datanya dari OJK. Itu adalah pembodohan publik ya teman-teman semuanya. Itu faktanya. Lalu kemudian yang kedua, masalah hari dan tanggal pinjol tersebut ditutup itu tidak ada. Karena OJK sendiri tidak memberitahukan yang namanya pinjol tersebut dicabut pada tanggal sekian. Tidak ada teman-teman semuanya. OJK tidak pernah menyebutkan akan hal itu. Jadi kalau ada yang bilang tanggal 17 ini bakal bangkrut pinjol ini dan bakal dicabut oleh OJK, itu semuanya hoax teman-teman semuanya. Nah, kenapa kok saya katakan seperti itu? Satu, saya tidak menemukan halaman resmi ataupun informasi resmi dari pihak OJK-nya. Yang kedua, OJK ketika mau nutup aplikasi pinjol itu harus ada yang namanya dicek kembali, diperiksa kembali, dan diawasi kembali apakah memang benar-benar pinjol ini harus ditutup atau tidak, dan itu menunggu ke perbaikan pinjol tersebut teman-teman semuanya. Dan yang ketiga adalah fakta dibalik akan hal itu, bahwasanya pinjol-pinjol yang akan ditutup oleh OJK itu tidak pernah teman-teman semuanya jelas apa maksudnya. Karena
terkadang OJK itu menutup aplikasi pinjol. Ya banyak ya kasusnya, kita sudah tahu ya bahwasanya ada 66 aplikasi pinjol OJK yang telah ditutup sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 itu, dan 66 itu tidak ada OJK mengindikasikan aplikasi ini 1 bulan ke depan akan ditutup, 6 bulan ke depan aplikasi pinjol ini akan ditutup, 3 hari ke depan pinjol ini akan ditutup. Itu tidak ada. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian itu percaya akan hal itu, buang teman-teman semuanya, karena itu tidak ada referensinya, tidak ada dalilnya, ataupun tidak ada gambaran jelas dari OJK-nya resmi. Oke, itu perlu digarisbawahi. Lalu kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah kalian boleh mencari video atau mencari pengalaman, mencari ilmu, mencari wawasan melalui nonton-nonton video YouTube, terus membaca dari website, itu boleh. Tetapi saya harapkan kalian bisa menyaring hal-hal yang mana yang benar, mana yang tidak itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau kalian itu memang pengen rasa galbay kalian itu aman, kalian itu harus bisa menguatkan diri sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain, jangan berpasrah kepada orang lain, tapi bergantunglah pada diri kalian. Karena kan kalian itu pengen menyelamatkan diri sendiri, ya kalian harus bisa menyelamatkan kalian sendiri. Jangan berharap kepada orang lain agar orang lain tersebut menyelamatkan kalian. Itu dengan iming-iming bahwasanya referensi YouTube ini tuh pinjol ini bakal ditutup, pinjol ini tuh bakal dibangkrut, pinjol ini tuh bakal dicabut oleh OJK. Itu nggak benar teman-teman semuanya. Terus kemudian yang ketiga adalah kalian itu jangan pernah yang namanya kasarnya itu cari referensi untuk menguatkan diri sendiri, tetapi dengan berita-berita hoax atau berita-berita yang salah. Itu yang saya takutkan ketika kalian percaya, aplikasi Aku Laku ini mau bangkrut minggu depan, bulan depan juga. Ketika kalian berharap bahwasanya bulan depan ternyata aplikasi Aku Laku akan bangkrut, kalian melakukan galbay. Akhirnya kalian merasa tenang, merasa pede bahwasanya aplikasi Aku Laku bakal tutup. Nggak taunya besoknya kalian didatangin DC. Kan kalian nggak ada persiapan untuk menghadapi DC. Itu kalian akhirnya yang terjerumus sendiri. Lebih baik kalian berpikir gini, ada berita aplikasi Aku Laku mau tutup. Nah, gimana caranya kita itu aman? Kalian lebih baik mempersiapkan aja dulu. Bakal ada di Aku Laku, kalian harus menyiapkan. Mungkin kalau kalian itu menyiapkan pertanyaan, menyiapkan sesuatu agar DC tersebut aman, menyiapkan hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika didatengin DC-nya tersebut. Itu aja. Jangan mikirin terlalu tinggi aplikasi itu bakal bangkrut kapan. Kalian nggak usah berpikir aplikasi ini tuh harus bangkrut dengan kalian berusaha sekeras mungkin. Itu tidak bisa. Yang perlu kalian selamatkan adalah diri kalian aja dulu. Kalian itu berpikir terhadap diri kalian sendiri terlebih dahulu. Jangan memikirkan aplikasi. Kalau mikirin aplikasi itu gede, aplikasi itu perusahaan besar. Kita itu masih orang kecil, kita itu masih orang rendah, nggak perlu memikirkan yang terlalu tinggi. Cukup memikirkan diri kita sendiri aja dulu, baru setelah kita menjadi orang yang besar, mungkin kalian jadi CEO perusahaan, atau kalian jadi presiden, atau jadi bupati, baru kalian memikirkan pinjol bangkrut. Kalau kalian hanya sekedar masyarakat biasa, orang kecil, ya sudah, memikirkan diri sendiri itu lebih penting daripada memikirkan kapan pinjol itu bangkrut. Memikirkan diri sendiri gimana caranya membangun ekonomi, membangun sesuatu hal yang positif, bisa mengangkat derajat kalian, bisa melepas hutang kalian dari pinjol. Cukup itu aja, nggak usah memikirkan kapan aplikasi pinjol itu bangkrut dan gimana caranya agar aplikasi pinjol tersebut bangkrut. Karena kalau kalian itu melakukannya sendiri, ya susah juga, harus bekerja sama dengan banyak orang. Kayak contoh, bisa nggak pinjol itu bangkrut? Jawabannya sangat bisa. Dengan cara ada misalkan Aku Laku itu punya 1 juta nasabah. Kalian harus menggerakkan 1 juta nasabah tersebut untuk galbay. Kan nggak mungkin. Baru aplikasi Aku Laku tersebut bangkrut. Iya bisa, karena 1 juta nasabah galbay semua. Saya yakin aplikasi Aku Laku bangkrut. Tetapi kalau kalian hanya bisa mengkoordinasi 10 orang, 20 orang, ya Aku Laku masih tertutupi, masih tetap jaya, masih tetap enjoy, masih tetap dapetin duit juga. Karena ada banyak ratusan ribu nasabah yang masih bayar bunga gitu loh. Itu kalian gak usah mikirin seperti itu. Kalian gak bisa bakal menggerakkan 1 juta orang nasabah Aku Laku untuk galbay. Itu gak bisa. Lebih baik kalian fokus saja satu, memperbaiki ekonomi, memperbaiki usaha kalian, memperbaiki penghasilan kalian, dan yang lain sebagainya. Nah, dari situlah kalian sendiri bisa aman dan juga bisa tenang teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena saya nggak mau
hanya sekedar cari views, terus kemudian memberikan berita hoax, memberikan berita yang seolah-olah itu benar, ternyata itu adalah tidak benar, teman-teman. Saya nggak mau cari hal-hal yang yang berkah-berkah aja ya. Kalau misalkan dibilang ini pahit, ya sudah, memang kenyataannya pahit gitu loh. Jangan ini hal yang pahit tapi kita bilang manis. Hanya sekedar pengen cari views, hanya sekedar pengen YouTube-nya terkenal, hanya sekedar pengen dapat banyak subscriber, itu tidak berfungsi untuk saya, teman-teman semuanya, oke? Ya, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah, karena saya ingin menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, oke? Saya mau tutup dulu video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.